Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja bangun tidur. Diceritakan bahwa suami tersebut bernama David, putra dari bos mafia paling ditakuti di Meksiko. Tak lama kemudian, mereka dikunjungi oleh salah satu anaknya, yang meminta David untuk mencabut giginya karena giginya hampir copot. Beberapa jam kemudian, David dan keluarga besarnya sarapan bersama sebelum mereka melanjutkan aktivitas masing-masing. Juga terlihat kakak perempuan David yang segera akan menikah. Tetapi tidak ada ayah atau bos mafia karena ayah David sedang ditahan di penjara untuk beberapa tahun ke depan. Setelah sarapan, David langsung pergi bekerja. David tidak sendirian. Dia ditemani oleh asistennya yang selalu mengenakan kacamata hitam dan dikenal sangat kejam, bernama Trapper. Tidak lama kemudian, David dan Trapper dikunjungi oleh salah satu pemimpin gangster, Victor, untuk membayar pajak kepada David. Ternyata, semua gangster di Meksiko selalu membayar pajak kepada David karena mereka semua sangat patuh dan takut pada ayah David, yang merupakan bos mafia yang mengendalikan seluruh Meksiko. Jika ada gangster yang tidak mau membayar pajak, maka David tidak akan ragu untuk menghabisinya. Victor, kepala gangster, meminta bantuan David karena ada satu gangster lain yang sering mengganggu gang Victor. Victor. Akhirnya, David berjanji akan melindungi gangster tersebut asalkan Victor tidak terlambat membayar pajak. This pussy. There's no excuse. Setelah itu, David pergi menemui pamannya, yang merupakan tangan kanan ayahnya. David meminta data tentang gangster yang belum membayar pajak kepada mereka karena ayah David dipenjara, dan pamannya adalah kepala mafia di daerah tersebut. Setelah mendapatkan data, David dan Trapper bergegas untuk menagih gangster yang belum membayar pajak. Gangster pertama yang ditagih oleh David tidak melawan, jadi dia langsung membayar pajaknya. Kebetulan, gangster ini juga selalu mengganggu geng Victor, jadi David langsung menegurnya. David meminta pemimpin geng untuk berhenti mengganggu geng Victor. Jika mereka masih mengganggu Victor, David tidak akan ragu untuk menghajar mereka semua. Pemimpin gangster yang takut pada David akhirnya berjanji tidak akan mengganggu geng Victor lagi. Setelah itu, David pergi ke gangster kedua untuk menagih pajaknya. Tetapi ketika dia sampai di sana, David melihat bahwa gangster itu sedang menyiksa salah satu anggota gangster kulit hitam. David menanyakan kepada pemimpin gangster mengapa mereka menyiksa seorang gangster kulit hitam. Pemimpin itu menjawab bahwa orang tersebut telah memukul salah satu anggotanya. Mendengar itu, David meminta pemimpin itu untuk membebaskan pria tersebut. Pemimpin gangster yang takut pada David akhirnya membebaskan anggota gangster kulit hitam tersebut. Kemudian David menyerahkan anggota gangster tersebut ke kelompoknya. David menjelaskan apa yang terjadi kepada pemimpin gangster kulit hitam bernama Bone. David meminta Bone untuk tidak membalas dendam karena dia tidak ingin gangster di daerahnya saling bertarung. Akhirnya, Bone berterima kasih dan berjanji tidak akan membalas dendam pada mereka. Setelah itu, David dan Trapper kembali untuk menagih gangster yang belum membayar iuran. Kali ini, pemimpin gangster bernama Danny tidak mau membayar karena tidak punya uang. Akibatnya, Trapper langsung mengarahkan senjata dan akan menembaknya jika Danny tidak mau membayar pajak. Danny akhirnya takut dan segera membayar biaya pajak. Tak lama setelah itu, David melanjutkan pekerjaannya. Tetapi di tengah jalan, adik perempuan David meneleponnya dan mengatakan bahwa dia telah mengantre selama 2 jam untuk memesan gaun pengantin. Namun, desainer belum juga menyelesaikannya. David akhirnya pergi menemui desainer dan berbisik sesuatu. Tak lama kemudian, desainer memberikan gaun yang dipesan oleh adik David. Pada malam hari, setelah selesai bekerja, David dan istrinya menghitung uang dari tagihan. Namun, ternyata total uang yang mereka kumpulkan tidak sesuai karena Danny tidak membayar kontribusi pajak secara penuh. Mengetahui hal ini, David dan Trapper segera pergi ke rumah Danny dan mengarahkan senjata. David bertanya mengapa Danny tidak membayar kewajibannya secara penuh. Danny memohon belas kasihan dan menjawab bahwa dia membutuhkan banyak uang untuk pengobatan kanker anaknya. Mendengar hal itu, hati David langsung melunak, dan mereka memberi Danny keringanan. David dan Trapper segera meninggalkan tempat itu.
Di perjalanan, David dihubungi oleh pamannya, yang meminta David untuk menagih biaya pajak dari gangster Pablo. Sang paman menjelaskan bahwa gangster Pablo telah menunggak pajak selama berbulan-bulan, totalnya 200.000. Sang paman berharap David bisa membawa semua uang malam ini. Tanpa berpikir panjang, David dan Trapper langsung menuju ke gang Pablo. Setibanya di sana, David bertemu dengan seorang wanita bernama Gata, anggota gang Pablo. Gata lalu membawa David dan Trapper untuk bertemu dengan pemimpin geng Pablo. Ketika mereka bertemu, pemimpin geng langsung meletakkan 200.000 di atas meja. Namun, dia mengatakan bahwa semua uang itu bukan untuk David, melainkan untuk Chonejo, yang kini berada di sampingnya. Chonejo adalah mantan kapten pasukan khusus yang telah membelot ke mafia. Chonejo memberitahu David bahwa mulai malam ini, semua gangster di Meksiko akan membayar pajak kepadanya. Jika David tidak menerima, maka Chonejo dengan senang hati akan bertarung melawan satu sama lain sebagai bukti siapa yang lebih layak untuk menjadi penguasa. Some motherfucking earthquake and everything get knocked. David, yang merasa kalah jumlah, memutuskan untuk pergi. Setelah itu, David pergi menemui pamannya dan mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan Chonejo. Dia tidak tahu siapa Chonejo, tetapi mengatakan bahwa dia akan mengambil semua pajak dari gangster. Sang paman menjelaskan bahwa Chonejo adalah mantan kapten pasukan khusus dan juga mantan bawahan ayah David. Namun, sejak ayah David dipenjara, Chonejo tampaknya ingin mengendalikan semua kekuasaan ayah David dengan menjadi bos mafia paling ditakuti di Meksiko. Setelah mendengar hal itu, David bertanya mengapa mereka tidak menyerang Chonejo secara langsung. Namun, pamannya mengatakan dia akan memikirkan strategi terbaik untuk menyingkirkan Chonejo tanpa korban jiwa. Keesokan harinya, David menghadiri pernikahan saudarinya. Dia segera didekati oleh pamannya, yang mengatakan bahwa pamannya akan menemui Chonejo dan mencoba berbicara dengan ramah. David juga meminta pamannya untuk berhati-hati dan segera memberitahunya jika terjadi sesuatu. Beberapa jam kemudian, Gata, wanita Chonejo, mengunjungi David. Gata mengatakan bahwa Chonejo telah menangkap paman David. Jika David masih ingin melihat pamannya hidup, maka Chonejo menyuruh David untuk menemuinya di klub Chonejo. Mendengar hal itu, David segera berangkat untuk menyelamatkan pamannya. Setibanya di sana, David segera bertemu dengan Chonejo. David mengancam bahwa jika pamannya terluka, maka David tidak akan membiarkan mereka lolos. Namun, Chonejo tidak takut dengan ancaman itu dan mengajak David untuk bergabung dengan gengnya. Let's kiss the ring and join the family. Tetapi David tetap setia pada ayahnya dan menolak tawaran Chonejo. Tidak lama setelah itu, Chonejo memperlihatkan kepala pamannya yang telah dipotong dan dimasukkan ke dalam pendingin. David sangat marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena markas Chonejo berada di sana. David pun segera meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, David dan anak buahnya berkumpul di markas mereka. Mereka berencana menyerang Chonejo untuk membalas dendam atas kematian paman David dan menunjukkan siapa penguasa di wilayah itu. Tapi tiba-tiba, David diserang terlebih dahulu oleh pasukan Chonejo, sehingga terjadi baku tembak. Semua pasukan David tewas kecuali David dan Trapper. David berhasil melarikan diri dan segera pergi menjemput istrinya karena takut target selanjutnya Chonejo adalah anak dan istrinya. Sementara itu, pasukan Chonejo masih terlihat di markas David. Mereka lalu menculik Trapper dan membawanya ke markas Chonejo. Kembali ke David, yang kini berhasil menjemput istrinya. Di perjalanan, Chonejo menghubungi David melalui panggilan video. Chonejo mengatakan bahwa Trapper telah ditangkap dan akan segera dibunuh olehnya. Melihat itu, David menjadi sangat marah dan berjanji akan membalas dendam atas semuanya. Setibanya di rumah, David segera mengemas barang-barangnya dan membawa istrinya serta anaknya untuk bersembunyi dengan aman. Namun, istrinya menyarankan David untuk melarikan diri ke luar negeri dan mengakhiri semuanya. Mendengar saran istrinya, David menuruti, tetapi dia harus pergi ke rumah sepupunya terlebih dahulu untuk mengambil semua uang yang telah dia sembunyikan. Setelah sampai di sana,
David segera menggali tanah karena dia telah mengubur ratusan ribu dolar di halaman rumah sepupunya. Setelah berhasil mengambil semua uang, sepupunya bertanya dari mana David mendapatkan uang sebanyak itu. David menjawab bahwa dia mendapatkan uang itu dari merampok bank 4 tahun lalu bersama Trevor. Kemudian David pergi menemui ibunya yang sakit dan meminta maaf karena dia tidak bisa menjadi seperti ayahnya, yang menjadi bos mafia paling ditakuti di Meksiko. Setelah itu, David pergi untuk kembali menjemput istrinya dan anak-anaknya. Di perjalanan, David menghubungi istrinya dan memberitahu bahwa mereka akan segera pindah ke luar negeri karena David memiliki banyak uang untuk kehidupan keluarga mereka. Mendengar hal itu, istri David terlihat sangat bahagia karena segera mereka akan hidup dengan damai. Namun, ketika ia tiba di rumah, David terkejut melihat istrinya telah meninggal. Bahkan David tidak dapat menemukan anak-anaknya yang telah diculik oleh Chonejo. Hal ini membuat David semakin marah, sehingga ia segera pergi ke markas gangster kulit hitam untuk meminta bantuan. Setibanya di sana, David langsung menceritakan kepada pemimpin gangster kulit hitam bernama Bone tentang Chonejo, yang telah membantai keluarganya dan semua anak buahnya. Mereka bahkan telah menculik 2 anak David. David berharap Bone akan membantunya balas dendam karena David kini tidak punya siapa-siapa lagi. Bone, yang merasa berhutang budi pada David, bersedia membantunya. Mereka pun segera menyerang markas Chonejo. Setibanya di sana, kelompok David dan Bone segera membantai semua anak buah Chonejo yang ada di sana. Sayangnya, Chonejo tidak ada di sana. Jadi mereka menculik salah satu anak buah Chonejo untuk diinterogasi. David akhirnya berhasil menemukan lokasi Chonejo dan lokasi 2 anak David. Kemudian David dan kelompok Bone pergi ke rumah Nyonya Chonejo karena ternyata 2 anak David disembunyikan di sana. Singkatnya, David berhasil menyelamatkan 2 anaknya dan segera membawanya pergi dari tempat itu. Orang-orang Bone ingin membunuh Nyonya Chonejo. Namun, David melarangnya karena David memiliki prinsip untuk tidak membunuh wanita atau anak-anak kecil. Lagi pula, Nyonya Chonejo tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Setelah itu, David menyerahkan kedua anaknya kepada salah satu orang Bone sementara dia dan kelompok Bone akan menyerang Chonejo yang berada di rumah pribadinya. Setelah sampai di sana, David langsung masuk dan membunuh satu persatu anak buah Chonejo. Bone ditangkap oleh Gata, anak buah Chonejo, tetapi Bone dengan cepat membunuh Gata. Kembali ke David, yang kini berada di depan kamar Chonejo. Dengan emosi yang membara, David langsung menyerang Chonejo. Mereka terus berduel dengan tangan kosong hingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Singkatnya, David berhasil membunuh Chonejo dengan memukul wajahnya menggunakan pecahan keramik. Namun, David terlihat terluka parah. Bone kemudian membawa David pergi sebelum polisi tiba di tempat tersebut. Di perjalanan, David meminta untuk berhenti karena ingin menghubungi ayahnya yang masih di penjara. Setelah terhubung, David menceritakan kepada ayahnya segala yang baru saja terjadi. David meminta maaf karena tidak bisa melindungi paman dan anak buahnya yang dibunuh oleh Chonejo. Mendengar itu, ayahnya tidak marah, tetapi dia bangga bahwa David kini berhasil menjadi bos mafia satu-satunya yang akan menguasai Meksiko. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia akan segera pergi dan David akan menggantikan ayahnya sebagai raja mafia. Dan film berakhir.